Senang merayakan ulang tahun yang pertama Bensu Bakso dengan sederhana, tapi kami konsepnya memang lebih kepada penjual bakso, karena sebelum adanya kami ada juga penjual-penjual bakso yang lainnya. Gitu. Ini menunjukkan kami mengambil tema salam satu mangkok, itu karena kami tidak berebutan rezeki sudah ada yang ngatur masing-masing. Yang pasti kami sesama penjual tidak ada bedanya, sama-sama jualan.
sama bensu bakso dengan sederhana, tapi kami konsepnya memang lebih kepada penjual bakso, karena sebelum adanya kami ada juga penjual-penjual bakso yang lainnya gitu. Ini menunjukkan kami mengambil tema salam satu mangkok, itu karena kami tidak berebutan rezeki sudah ada yang ngatur masing-masing. Yang pasti kami sesama penjual tidak ada bedanya, sama-sama jualan. Tapi ada akan nantinya ada kerjasama dengan penjual bakso kecil lainnya gitu Pak? Ya kalau kemungkinan kolaborasi sekarang ini aja, kalau kita lihat tas-tas atau brand-brand yang lain, kolaborasi pasti ada. Jadi karena agendanya untuk sampai tutup tahun ini saya sudah terencana, setelah tahun 2020 apa yang mau saya lakukan di Bensu Bakso. Dari beberapa perusahaan yang saya pegang ini kan ada ayam, bakso, sunda, itu kan semuanya masing-masing satu tahun itu punya rencana ya. Dan apa yang mau saya lakukan itu saya nanti lihat di akhir tahun ini buat tahun depan. Jadi melengkapi sedikit, Ya. ada kasih tahu ya, bocoran. Ya. Mungkin aja di tahun depan nanti ada Bensu Bakso on the go. Jadi kita bisa jadi bekerja sama semua pedagang bakso supaya semua pecinta bakso Bensu bisa lebih dekat lagi sama semua varian produk Bensu Bakso. Ya. Konsep on the go itu apa ya? Apa? Mengingat tempat di sini tidak terlalu besar, jadi hanya 50 pedagang. Kenapa yang ada di sini? Di sini salah satu yang outlet saya yang di tengah, ya, yang paling di tengah. Karena kalau saya pergi keluar kota kemanapun lintasannya waktunya belum bisa. Jadi saya ambil yang ada di sini supaya saya cepat bisa melintas menuju ke live yang berikutnya. Nah ini udah 30 Ya. kalau bisa dibilang artinya bisnis menjadi kan omsetnya sangat tinggi. Gini, kalau bakso itu memang beda seperti kita jual nasi ya. Nggak semua orang setiap hari makan bakso soalnya. Nggak semua orang setiap hari beli mie ayam gitu. Tapi kalau nasi, setiap orang pasti makan nasi. Itu perbedaannya. Jadi kalau dibilang sama dengan ayam yang saya jual, enggak. Ya kadang dia sama, kadang enggak. Kadang kalau orang bilang kalau hujan paling enak makan bakso nih, tapi ternyata ada beberapa kali kita hujan malah nggak bagus. Gitu. Gak tentu juga. Karena pokoknya kalau makan bakso, gue rasa kita semua makan bakso pas lagi seru-seruan doang. Gitu, nggak yang memang menjadi makanan pokok setiap hari. Pasti artinya Ya. direktur mungkin ada strategi pemasaran gimana supaya tetap jual sampai Pasti itu makanya tadi aku kasih bocoran sedikit apa itu ada Bensu Bakso on the go, karena bukan hanya aku, jadi memang di dalam OPP, di dalam grup kita itu cuma ada aku sama Korubet berdua. Jadi kita selalu kadang-kadang lucu berdua ngobrol mikir ini Bensu Bakso apa, kita mau bikin planningnya apa untuk tahun depan gitu. Dan memang kenapa Bensu Bakso ini kita bilang bukan sebuah perayaan tapi lebih kesyukuran, supaya kalau sekarang ini kan banyak netizen yang bilang Bensu Bakso ini nanti malah mengurangi pendapatan dari abang-abang bakso di luar gitu. Sebenarnya enggak, karena kita mungkin bisa dibilang sedekat itu. Kita mungkin sering bertemu sama para pedagang bakso lainnya juga, sama bakso dorong, bakso pikul, kita sering ngobrol. Kadang-kadang kita nanya kayak, "Bang, lu baksonya ada varian baru apa?" gitu. Kadang-kadang sering ngobrol sama mereka. Ya. Berarti akan ada gerobak bakso Bensu mungkin? Itu rahasia 2020 nantinya. ada sempat selisih harga dalam kemajuan Bensu Bakso ini. Kalau selisih paham sih jarang ya, karena rata-rata tiba-tiba imajinasi yang datang dari saya atau imajinasi yang datang dari Jordi itu adalah oh iya ya benar juga ya gitu. Ya kalau bantahan-bantahan kecil sih itu pasti, tapi bantahan-bantahan kecil tapi lebih ke resiko yang kita lakukan begini-begini, yang nggak kita lakukan nanti dampaknya begini gitu. Jadi lebih ke situ, karena kami juga bukan sebuah perusahaan besar, tapi kami lagi berusaha untuk mencari pasar pangan dari kuliner ini. Apa sih yang masyarakat mau nih dari bakso, apa sih yang masyarakat suka dari mie ayam. Kan kayaknya kalau ngeliat mie ayam tuh wah enak, ternyata jumlah mangkoknya paling banyak tuh sehari sekian, weekend sekian. Jadi saya ngebedahnya itu Senin ketemu Senin, Selasa ketemu Selasa, Rabu ketemu Rabu. Oh ternyata kalau setiap Rabu tuh kenapa ya penjualannya turun gitu. Jadi itu butuh waktu panjang, dan
menganalisa itu kan memang kami harus ada tim riset, dimana ketika penjualan itu menurun itu karena apa, atau memang tempatnya, atau memang masyarakatnya lagi ada tren yang baru sehingga bakso lagi